Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Maida Safitri, NIM 1914040016 dari Tadris Matematika A, UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran matematika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester strategi pembelajaran matematika. Baiklah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Strategi pembelajaran matematika. Dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan belajar dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang menggunakan titik atau cara dalam interaksi dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan semua sumber belajar dalam upaya pembelajaran peserta didik yang merupakan suatu pendekatan dalam mengelola kegiatan dengan menginteraksikan urutan kegiatan, peralatan dan bahan serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara aktif dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rancangan, tindakan atau rangkaian kegiatan yang dipilih guru mencakup penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditunjukkan untuk siswa, yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini bahwa berarti di dalam penyusunan suatu strategi baru sampai pada proses penyusunan rancangan kegiatan belajar sampai tindakan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, artinya arah dari semua keputusan penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semua diarahkan dalam pemancaran tujuan. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen ada harus diorganisasikan sehingga antara sesama komponen terjadi kesamaan. Karena itu guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja, tetapi harus mempertimbangkan komponen secara keseluruhan. Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yang satu sama lain saling berinteraksi dan berelasi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber belajar, dan evaluasi. Baiklah, kita masuk kepada komponen strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan, merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem pembelajaran. Mau dibawa kemana saja siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semua tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan merupakan komponen yang pertama dan paling utama. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan perkataan lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Nilai-nilai ini nantinya akan mewarnai cara anak didik bersikap dan berbuat dalam tingkah laku sosial, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, bahan pembelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Ada dua persoalan dalam penguatan bahan pembelajaran, yakni penguatan bahan pembelajaran pokok dan pelajaran pelengkap. Penguasaan bahan pelajaran pokok adalah bahan pembelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang oleh guru sesuai dengan profesinya. Sedangkan bahan pembelajaran pelengkap adalah bahan pembelajaran yang dapat membentuk wawasan seorang guru agar dalam mengajar dapat menunjukkan, menyampaikan bahkan pelajaran pokok.
Pemakaian bahan pelajaran pelengkap ini harus disesuaikan dengan bahan pembelajaran pokok yang dipegang agar dapat memberikan motivasi kepada sebagian besar atau semua anak didik. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti dari kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Guru dan anak dididik terlebih dahulu dalam sebuah interaksi dengan bahan pembelajaran sebagai mediumnya. Dalam interaksi ini, anak didiklah yang lebih aktif, bukan guru. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator. Aktivitas anak didik bukan hanya secara individu, tetapi juga dalam kelompok sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru sebaiknya memperhatikan perbedaan individu anak didik, yaitu pada aspek biologis, intelektual, dan psikologi. Pemahaman terhadap ketiga aspek tersebut akan merupakan hubungan guru dengan anak didik sehingga memudahkan melaksanakan pendekatan dengan mengajar. Yang keempat yaitu metode adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan komponen juga mempunyai fungsi yang sama, sangat menentukan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan satu metode, tapi guru sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar jalan pengajaran tidak membosankan, akan membuat lebih menarik. Disinilah kompetensi guru diperlukan dalam pemilihan metode yang tepat. Yang kelima yaitu guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan menyajikan pengaturan pelajaran, gaya mengajar hingga pandangan hidup atau wawasan. Perbedaan ini tentunya mengakibatkan adanya perbedaan dalam pemilihan strategi belajar mengajar yang akan digunakan dalam program pengajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda, seperti pada aspek lingkungan, sosial, lingkungan budaya, gaya belajar, keadaan, ekonomi yang tingkat kecerdasannya. Masing-masing aspek tersebut berbeda-beda pada diri setiap peserta didik. Makin tinggi tingkat kemajuannya masyarakat, makin besar pula perbedaan antara variasi aspek-aspek ini di dalam kelas. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pula dalam menyusun dan menerapkan suatu strategi pengajaran yang tepat. Yang ketujuh yaitu media pengajaran. Keberhasilan program pengajaran tidak berdasarkan dari tidaknya media pembelajaran yang dipakai, namun dari ketetapan dan keaktifan media yang dipilih dan digunakan oleh guru. Yang ke-8 yaitu faktor administratif dan finansial. Yang termasuk dalam komponen ini antara lain misalnya adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruang untuk belajar, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu hubungan antara metode, pendekatan, strategi, teknik, dan taktik. Yang pertama, model, yaitu desain pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu pendekatan, yang mana titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran, yang mana pendekatan ini ada yang berpusat pada guru dan ada yang berpusat pada siswa. Yang ketiga yaitu strategi, adalah trik atau kegiatan yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik yang bertujuan agar pembelajaran berjalan secara optimal. Yang keempat yaitu metode, yang mana cara yang digunakan untuk mengaplikasikan rancangan yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata yang bertujuan agar pembelajaran berjalan secara optimal. Yang kelima yaitu teknik, yang mana cara seorang mengaplikasikan model, misalnya metode kelompok. Yang keenam yaitu taktik, cara guru mengaplikasikan kerja nyata dari metode dan strategi yang sudah disusun sebelumnya, dengan demikian mencapai pembelajaran yang optimal. Apabila antara pendekatan, strategi, model, taktik, dan teknik,
pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus dan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, model, dan teknik pembelajaran. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku. Psikologi tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara, di antaranya yang dengan memperhatikan, menghayatkan, menerangkan apa yang terjadi dalam proses kejiwaan. Pandangan belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Adapun penganut psikologi tingkah laku yaitu teori Thorndike, teori Skinner, teori Asabel, teori Gene, teori Pavlov, teori Baruda, dan aliran latihan mental. Maka kita akan masuk yang pertama menurut teori Thorndike. Dari terjadinya belajar ada pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan disebut juga koneksitisme. Thorndike mengemukakan 3 hal yang mengakibatkan timbulnya stimulus respon. Yang pertama, hukum kesiapan, yang kedua, hukum latihan, yang ketiga, hukum akibat. Aplikasi menurut Thorndike yaitu sebelum guru dalam kelas mulai mengajar, maka anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Misalnya, anak disuruh duduk, reward, dan punishment, sehingga memberikan motivasi belajar yang rapi, tenang, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu guru mengadakan ulangan yang teratur, bahkan dengan ulangan yang ketat atau sistem drill. Guru memberikan bimbingan, pemberian hadiah, dan pujian. Selanjutnya, menurut Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peran yang penting dalam belajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya suatu respon dan lebih menengah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Menurut Skinner, unsur yang terpenting dalam belajar adalah penguatan dan hukum. Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukum akan konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Aplikasi menurut Skinner yaitu beberapa aplikasi teori belajar Skinner dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis kembali sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran yang digunakan sistem modul. Yang keempat, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang keenam, yaitu dalam proses pembelajaran tidak dikenal hukuman. Yang ketujuh, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pembelajaran agar tidak menghukum. Yang ke-8 yaitu tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Hadiah diberikan kadang-kadang saja jika perlu. Yang ketiga, teori menurut Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang lebih dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatian pada konsepsi bahwa probabilitas dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, organisasi perceptual, dan proses internal. Atau dengan kata lain, belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diambil atau diukur.
dengan asumsi bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimiliki. Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Ada pula aplikasi menurut teori Asabel. Yang pertama yaitu belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pembelajaran yang dipelajari, atau siswa menemukan pengetahuan dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru itu ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua yaitu belajar dengan menemukan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki, kemudian ia hafalkan. Yang ketiga yaitu belajar menerima yang bermakna. Materi pembelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Selanjutnya, teori menurut Gene. Sebagaimana tokoh-tokoh lain dalam psikologi pembelajaran, Gene berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengetahuannya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi tingkah laku rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itu akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang dan selanjutnya akan menentukan apa menjadi yang ia inginkan nantinya. Bagi Gene, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. Perubahan tersebut bersifat menetap meskipun hanya sementara. Menurut Gene, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan respon yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulus. Selanjutnya, Gene juga mengumumkan tentang sistematis 8 tipe belajar, sistematis 5 jenis belajar, fase-fase belajar, implikasi dalam pembelajaran, serta aplikasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk kepada aplikasi menurut teori Gene. Karakteristik materi matematika yang berjenjang memerlukan cara belajar yang berjenjang pula. Untuk memahami suatu konsep atau rumus matematika yang lebih tinggi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap konsep atau rumus yang ada di bawahnya. Selanjutnya, yang kelima, menurut teori Pavlov. Pavlov mengemukakan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan 2 stimulus alami dan stimulus buatan. Pada stimulus biasa, stimulus buatan ini enggak menghasilkan respon apa-apa. Tetapi apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, menghasilkan respon sama dengan stimulus alami. Selanjutnya, aplikasi menurut teori Pavlov. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan teori belajar menurut Pavlov adalah ciri-ciri kuat untuk mendasari, yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peranan reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang selanjutnya, mementingkan peran kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui tingkah laku dan penguatan. Yang selanjutnya, hasil belajar yang dicapai adalah muncul perilaku yang diinginkan. Yang keenam, menurut teori Bandura. Bandura terkenal dengan belajar meniru. Menurut Bandura, seorang siswa belajar karena melihat orang lain juga belajar, terutama yang ditirunya adalah guru. Aplikasi menurut teori Bandura yaitu mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peran reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan penguatan. Hasil belajar yang sudah dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Aliran selanjutnya, materi selanjutnya yaitu aliran teori psikologi kognitif.
Kognitif adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang mungkin seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skema bagaimana seseorang mempersepsikan lingkungan dalam tahapan-tahapan perkembangan dan saat seorang memperoleh cara baru dalam memperhatikan informasi secara mental. Teori kognitif digolongkan ke dalam kognitivisme, bukan teori negativisme, yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagaimana pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Yang pertama, menurut Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat, proses belajar sebenarnya terjadi 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Yang mana pertama proses asimilasi adalah proses pernyataan yang informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam bentuk benak siswa. Yang kedua, proses akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Yang ketiga, yaitu proses ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget berpendapat bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan 4 tahapan antara lain tahapan sensorik 0-2 tahun, tahapan praoperasional 2-7 tahun, tahapan operasional konkret 7-11 tahun, tahapan operasional formal 11 tahun ke atas. Yang kedua yaitu menurut Brunner mengusulkan teori yang disebut dengan free discovery learning. Menurut teori ini, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan kreatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Sebagai contoh-contoh yang mengembangkan aturan yang menjadi sumber siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu sebenarnya umum. Misalnya untuk memahami konsep kejujuran. Siswa tidak menghafal definisi kata kejujuran, tetapi mempelajari contoh konkret tentang kejujuran. Dari contoh itulah siswa dibimbing mendefinisikan kata kejujuran. Yang ketiga yaitu teori menurut Gestalt 1, yang mana mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Yang ketiga, menganut suatu suasana kelas yang agar siap belajar. Yang keempat yaitu teori Gestalt 2, memunculkan struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide adalah struktur yang paling mendasar dari kepribadian. Ego berkembang dari ide, yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atau perilaku manusia. Yang kelima yaitu teori Brouwer. Teori Brouwer didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Brouwer mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Yang keenam yaitu teori Diogenes, yang mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disadari dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan lebih baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berpengaruh bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Yang ketujuh yaitu Van Halen, yaitu teori belajar yang pada bidang geometri. Menurut Van Halen, 3
unsur utama dalam pembelajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara teratur, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkat berpikir yang lebih tinggi. Van Halen menyatakan bahwa terdapat 5 tahapan belajar anak dalam belajar geometri, yaitu pengenalan, tahapan analisis, tahapan pengukuran, tahapan deduksi, dan tahapan akurasi. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, dan instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Guru juga harus menyesuaikan suatu keterampilan dasar dalam mengajar, karena seorang guru yang profesional setidaknya harus memiliki 2 metode dasar dalam mengajar kegiatan interaksi belajar mengajar, yaitu kemampuan mendasari program dan keterampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak didik. Adapun jenis-jenis keterampilan mengajar, yaitu yang A. Keterampilan bertanya, B. Keterampilan memberi penguatan, C. Keterampilan mengadakan variasi, yang D. Keterampilan menjelaskan, E. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, F. Keterampilan membimbing diskusi, G. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, H. Keterampilan mengelola kelas, I. Keterampilan mengajar kelompok kelas dan perorangan. Ada pula macam-macam kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, komponen membuka dan menutup pembelajaran sebagaimana dijelaskan adalah sebagai berikut: menarik perhatian siswa, memberi acuan melalui berbagai usaha, memberikan apresiasi, meninjau kembali penguatan materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran melalui evaluasi. Yang kedua, penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan ini merupakan bagian dan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atau perbuatan sebagai suatu tindakan dorongan atau koreksi. Yang ketiga yaitu keterampilan menggunakan variasi, merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam dalam pengajaran untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktif belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Yang keempat yaitu keterampilan belajar mengajar adalah suatu keterampilan menyajikan bahan pembelajaran yang diorganisasikan secara sistematif sebagaimana suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami para peserta didik. Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri sebab pada umumnya guru dalam pengajaran melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Yang keenam yaitu diskusi adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerja sama kelompok bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengaji konsep, prinsip, dan kelompok tertentu. Yang selanjutnya, pendekatan kognitivisme. Di dalam kelas konstruktivisme, para siswa diperdayakan oleh pengetahuan yang berada dalam diri mereka. Mereka berbagai strategi dalam penyelesaian debat antara satu dengan yang lain, berpikir secara kritis tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Beberapa prinsip pembelajaran dengan pembelajaran kognitivisme di antara bahwa observasi dan mendengar aktivitas dan pembicaraan matematika siswa adalah sumber yang kuat dan petunjuk untuk mengajar, untuk kurikulum, untuk cara di mana pertumbuhan pengetahuan siswa dapat dievaluasi. Selanjutnya, pendekatan kognitivisme. Pendekatan kognitivisme menjelaskan bahwa siswa harus menemukan dan mencari sendiri informasi. Dengan dasar pembelajaran harus dikemas ke dalam proses membangun pengetahuan daripada menerima, sehingga siswa harus aktif dan kreatif dengan berbagai masalah yang ada saja, sedangkan guru hanya sebagai panduan dan fasilitator.
Tujuan dari kognitivisme sebagai berikut. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa untuk bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman konsep secara penuh. Yang ketiga, lebih menekankan pada proses belajar bagaimana untuk mempelajarinya. Yang selanjutnya, pembelajaran kognitivisme pada matematika. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori ini menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses interaksi yang mencakup ingatan, orientasi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori kognitivisme merupakan teori belajar yang menuntut peserta didik mengkonstruksi kegiatan belajar dan mentransformasikan informasi kompleks untuk membangun pengetahuan secara mandiri dan inisiatif. Model pembelajaran yang dapat diaplikasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan pengembangan teori kognitivisme yaitu berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kognitivisme dan penggunaan metode pembelajaran dalam mata pembelajaran sosial dapat meningkatkan aktivitas peserta didik. Adalah tanggung jawab yang individu dan kelompok sehingga dalam diri peserta didik terbentuk sikap ketergantungan positif yang menjadikan kerja kelompok berjalan optimal. Kedalam ini mendorong peserta didik dalam kelompok berjalan bekerja dan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh sampai selesai tugas-tugas individu dan kelompok. Selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan kurikulum dari matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk ditetapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan sudah dimiliki untuk diterapkan pada pembelajaran masalah yang tidak rutin. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa aktivitas pemecah masalah dalam proses pembelajaran matematika belum dijadikan sebagai kegiatan utama. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seorang harus memiliki banyak pengalaman dalam pemecahan berbagai masalah. Berbagi hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecah masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecah masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengalami penulisan buku dan dari guru dalam penyusunan program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Yang pertama yaitu problem solving adalah suatu metode pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Yang kedua, menurut Polliard, adalah solusi soal pemecahan masalah menurut 4 langkah fase penyelesaian, yaitu yang pertama memahami masalah, memahami rancangan penyelesaian, memahami sesuai rencana, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Yang ketiga, ciri-ciri pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, diawali dengan masalah yang tidak rutin. Yang kedua, mempunyai penyelesaian yang berbeda. Yang ketiga, untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, seseorang harus memiliki banyak pengalaman. Yang keempat, beberapa strategi pemecahan masalah yang mungkin diperkenakan yaitu strategi Ask It Out. Yang kedua yaitu membuat gambar diagram. Yang ketiga, menentukan polar. Yang keempat, membuat tabel. Yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematif. Yang selanjutnya, tebak dan periksa. Yang
strategi kerja mundur, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan informasi yang diperlukan, menggunakan kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah, mengubah sudut pandang. Yang kelima yaitu langkah-langkah dari contoh pendekatan masalah yang dikemukakan oleh Polya. Yang pertama, mencari masalah. Yang kedua, pemecah masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, pemeriksaan kembali. Yang keenam yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu, yaitu materi pembelajaran lebih dapat diterapkan dalam kehidupan siswa di luar pengajaran kelas atau dalam situasi baru yang belum familiar. Yang kedua, melatih dan membiasakan siswa untuk berani. Yang ketiga, kesempatan. Dapat mendorong siswa berdiskusi dengan siswa yang lain, yaitu pada proses menemukan jawaban dan permasalahan. Yang keempat yaitu solving, dapat mendorong murid untuk menyusun teori sendiri. Yang kelima, mendorong dan menumbuhkan rasa keingintahuan pada diri siswa untuk menemukan jawaban atas problem yang dihadapi. Yang keenam, problem solving ini perlu dibiasakan pada diri siswa sebab kenyataan hidup manusia pada hakikatnya memerlukan keahlian ini untuk pemecahan secara cerdas serangkaian problem yang dihadapi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan. Yang pertama, beberapa pokok yang bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Yang kedua, memerlukan lokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lainnya. Yang ketiga yaitu kalau di dalam kelompok itu kemampuan anggota-anggota heterogen, maka siswa pandai akan mendominasikan dalam diskusi, sedangkan siswa yang kurang pandai menjadi pasif sebagaimana pendengar saja. Selanjutnya yaitu pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Problem yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar disebut problem open-ended. Dengan problem open-ended, utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukanlah hanya ada satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun beberapa atau banyak. Open-ended menjanjikan satu kesamaan kepada siswa untuk meningkatkan berbagai strategi dan yang diyakinkan suatu untuk mengkolaborasi permasalahan. Tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa dapat berkembang secara mekanisme pada saat kegiatan kreatif dari setiap siswa terkomunikasi melalui proses belajar mengajar. Inilah yang mana menjadi pokok pikiran pembelajaran dengan open-ended, yaitu pembelajaran yang membangun kegiatan interaksi antara matematika dan siswa sehingga mengandung siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Pendekatan open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan problem-ended. Pendekatan pembelajaran ini membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin banyak jawaban yang benar sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman peserta didik menemukan salah satu yang baru. Manfaat pendekatan pembelajaran open-ended selain mencapai standar kompetensi adalah untuk mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik melalui problem solving, mengembangkan keterampilan prosesnya, memberikan kesempatan peserta didik berpikir dengan bebas sesuai dengan kemampuannya, melatih siswa mendengar dan menghargai pendapat orang lain, dan mengembangkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan melalui pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Kemudian peserta didik baik ranah kognitif, psikomotor maupun afektif dapat dimaksimalkan, namun demikian guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang disesuaikan kondisi tujuan belajar peserta didik, bahkan mengandung berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, pendekatan realistik. Pendekatan pembelajaran matematika realistik merupakan suatu cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat beradaptasi dengan peserta didik. Dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik ini, peserta didik dituntut untuk terlihat secara aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator.
Prinsip pembelajaran realistik merupakan dasar berpikir dan bertindak yang benar dalam pembelajaran realistik. Dalam pemahaman akan prinsip-prinsip pembelajaran realistik, mutlak harus dikuasai oleh seorang guru yang hendak menggunakan pendekatan pembelajaran ini. Pemahaman terhadap prinsip juga tentunya agar guru ketika hendak menginterpretasikan pada proses pembelajaran tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Selanjutnya terdapat nama dalam matematika realistik. 1. Didominasikan oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri yang mungkin merupakan algoritma, rule, dan aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informasi menuju matematika formal. Yang keempat yaitu interaktif, sebagai kreativitas dari proses pembelajaran matematika. Yang kelima yaitu interview, membuat jalinnya antara topik atau antara pokok bahasan atau antara stand. Selanjutnya, pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik. Pembelajaran matematika realistik atau PMR pada dasarnya adalah pemanfaatan realistik dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika secara lebih baik. Lebih lanjut dijelaskan yang dimaksud dengan realistik yaitu hal-hal yang nyata atau konkret yang dapat diamati atau dipahami siswa lewat membayangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat siswa berada, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat yang terdapat dipahami siswa dalam hal-hal lingkungan sering juga disebut kehidupan sehari-hari. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik dikaitkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam pendekatan matematika realistik. Berikut ini merupakan rambu-rambu penerapannya. Yang pertama, bagaimana guru menyampaikan matematika kontekstual sebagai starting point pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi agar produk algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai kepada matematika formal. Yang ketiga, bagaimana guru memberi atau mengarahkan kelas, kelompok, maupun individu untuk menciptakan free produktif, menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal atau menginterpretasikan problem kontekstual, sehingga tercapainya berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaian atau algoritma. Yang keempat, bagaimana guru membuat kelas bekerja secara interaktif sehingga terjadinya interaksi di antara mereka, antara siswa dengan siswa dan kelompok kecil dan antara anggota dengan anggota kelompok dalam presentasi umum, serta antara siswa dan guru. Yang kelima yaitu bagaimana guru membuat jalannya antara topik dengan topik lain, antara konsep dengan konsep lain, dan antara satu simbol dengan simbol lain di dalam rangkaian topik matematika. Pendekatan realistik perlu dipertimbangkan untuk dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika. Namun perlu diingatkan bahwa masalah kontekstual yang diungkapkan tidak selamanya berasal dari aktivitas sehari-hari, melainkan juga bisa dari konteks yang dapat diimajinasikan dalam pikiran siswa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penerapan pendekatan realistik dapat meningkatkan hasil belajar matematika. Keterkaitan penerapan pendekatan ini yang berkesinambungan sangat mendukung siswa untuk melatih kemampuan berpikir secara nyata dan memperhatikan media yang digunakan dan tersedia di sekitar. Dalam upaya meningkatkan hal belajar matematika siswa pada pembelajaran matematika terlebih dahulu, siswa harus benar-benar memahami tentang apa yang diketahui, apa yang ditanya, bagaimana penyelesaian, dan bagaimana membuat kesimpulan akhir dalam penyelesaian permasalahan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.